Shalom saudara, pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami boleh terbuka akan sapaan kasih-Mu. Kami mohon tuntunlah kami, agar dalam pembacaan, pendengaran, dan perenungan kami boleh berjalan terus bersama Sang Gembala kami yang sejati, Engkau Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dari Injil Yohanes pasal 4, ayat yang ke-49 dan 50 demikian. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Demikian sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, orang itu, sang pegawai istana, datang kepada Tuhan Yesus di titik krisis kehidupannya, di mana anak laki-lakinya sekarat dan hampir mati. Dalam permohonannya, dia meminta Tuhan Yesus, "Datanglah Tuhan." Supaya Tuhan berdoa, menumpangkan tangan, melakukan mujizat bagi anaknya, bagi tubuh anaknya, bagi jiwa dan roh anaknya yang ada dalam masa kritis itu. Tetapi Tuhan Yesus seakan-akan menolak. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Cuma begitu saja Tuhan? Apakah Engkau tidak perlu hadir? Apakah Engkau tidak perlu menemaniku dalam perjalanan? Apakah Engkau tidak perlu membekaliku dengan sesuatu untuk bisa diletakkan di tubuh anakku supaya dia sehat? Tidak ada. Tuhan hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Saudara, ada satu ayat yang terkenal yang sering kali kita baca dan menjadi quotes bagi banyak orang Kristen yang ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. "For we walk by faith, not by sight." Karena kita hidup dalam percaya, bukan karena melihat. Saya membayangkan ketika sang ayah ini berjalan kembali pulang ke rumahnya, yang kita tahu itu sampai melampaui 1 hari, saudara. Tentu itu perjalanan yang sangat berat, menegangkan. Dia bisa saja ada dalam kegelisahan, dalam harap-harap cemas, benarkah anaknya sembuh? Coba saudara dan saya ada dalam posisi dari ayah itu. Dia sudah melakukan segalanya dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan posisi dirinya sebagai orang dewasa. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia gagal melakukan apa-apa bagi anaknya. Apakah dia cukup putus asa sehingga Tuhan Yesus yang hanya menyampaikan sepatah kata kemudian dia bisa percaya dan pulang begitu saja? Atau karena memang sudah tidak ada lagi cadangan, tidak ada lagi alternatif, sudah tidak ada lagi pilihan yang bisa diambilnya selain hanya tinggal percaya saja pada kata-kata yang cuma sepatah itu. Saudara, dalam kehidupan kita, bukankah seringkali kita banyak mendapat pengalaman di mana justru firman Tuhan yang tampak sepele, yang tampak sederhana, tapi kalau dilakukan, bukankah itu justru yang menjadi jawaban? Itu yang menjadi jalan keluar, itu yang menjadi pertolongan Tuhan, itu yang membuka hati, pikiran, dan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dengan kekuatan kita, dengan penglihatan mata kita yang terbatas, kita melihat mungkin ada banyak jalan alternatif, ada banyak cara yang bisa kita pilih, dan kita tergoda untuk mengambil jalan-jalan itu. Tetapi hari ini kita belajar dari sang pegawai istana yang datang kepada Tuhan Yesus, yang menawarkan jalannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak, aku tidak perlu datang. Aku tidak perlu membuat doa, mantra, mujizat apapun. Cukup engkau pergi. Karena anakmu sudah hidup. Anakmu sudah sembuh."
Mari kita belajar seperti pegawai istana ini yang percaya, berserah, tunduk, taat, tidak merengek, tidak protes, tidak mengatur Allah harusnya melakukan ini itu. Tidak memaksa Allah supaya meyakinkan kita. Justru kitalah yang harus percaya dan yakin pada perintahnya, pada firman-Nya, pada jalan yang ditunjukkannya. Karena itu saudara, hari ini mari kita berjalan dalam jalan iman itu. Melangkahlah dalam iman. Mungkin kita tidak bisa melihat sekeliling kita, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, kuasa Tuhan yang sedang nyata terjadi. Tetapi percayalah pada Tuhan yang sudah mengatakannya, yang sudah menjanjikannya, yang mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk tunduk taat sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ketika cara kami, jalan kami tidak berhasil, kami mau menyandarkan diri kami sepenuhnya pada cara dan jalan Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti, kami masih tetap ada dalam keraguan. Tetapi kami mau belajar percaya Tuhan, untuk terus melangkah dengan mantap, dengan teguh, karena Engkau yang sudah mengatakannya adalah Allah yang setia. Kami serahkan semua saudara yang ada di dalam perenungan hari ini, yang menundukkan kepala, yang mempertaruhkan hidup dan perjalanan hidupnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, bersama dengan keluarga mereka masing-masing yang jauh dan dekat. Kami mohonkan berkat-Mu, kiranya damai sejahtera Tuhan terus mengiringi langkah-langkah kami dalam perjalanan iman untuk setia dan taat pada sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa. Amin.